Ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup program studi kita. Ya. Nah, ini kebijakan pendidikan prodi itu ditutup. Ini ada beritanya. Lulusannya membludak, Kemdiktek Saintik bakal tutup prodi tak relevan. Ya, kalau yang di berita ini saya baca di CNN, itu beritanya data yang diambil ini misalnya prodi keguruan. FKIP lah ya, FKIP itu lulusannya 490.000. Kalau mungkin dari data PDD kalian bisa cek ya. Lowongan kerjanya 20.000. Secara logika sederhana masuk akal nggak prodi yang ditutup? Logika sederhana. Ini kan logika matematik kan? Kalau ini lebih besar apa? Supaya dia ini terserap ke sini, masuk ke sini, berarti harus sama kan? Harus jadi kesamaan ini kan? Nggak boleh lebih besar kan? Lebih besar dari satu ada yang nganggur kan di sini? Itu kalau logika sederhana dalam menerapkan kebijakan. Ini problem matematik kan? Matematik sekali kan? Matematik kan ini? Matematik. Tapi kalau dia menjawab secara matematik sederhana, hanya A tambah B seperti itu, atau ketidaksamaan, yang dicari solusinya apa? Tutup prodinya. Ya kan? Misalnya, berapa sih kebutuhan guru fisika di Indonesia? Nggak banyak kan? Guru fisika kalian di sekolah berapa orang? Satu kan? Berapa? Dua. Bayangkan, kalian di sini ada berapa? Sekolah itu ada berapa? Sedikit kan? Kalau secara apple to apple, itu nggak masuk akal untuk tetap dibuka prodinya kan? Nggak masuk akal kan? Karena kebutuhan antara lapangan kerja dengan lulusan itu nggak seimbang. Semua orang juga pasti tahu itu. Apa solusinya? Mereka kalau dalam supply ini kan oversupply lulusan. Apa solusinya? Kerja diperbanyak. Tapi sampai batas kemana lapangan kerja diperbanyak? Kalau bicara batas Pak, sebenarnya nggak bisa dikatakan batas ya Pak, karena kalau kita lihat sendiri ya masih banyak gitu. Apa namanya sekolah-sekolah di Indonesia ya. Kalau kita bisa misalnya bicara tentang prodi keguruan ya Pak ya, sebenarnya kita nggak bisa bicara batas Pak, karena mau kita cari pun data di mana-mana, itu masih banyak sekolah-sekolah yang di 3T itu masih memerlukan guru. Jangankan di 3T, kalau seperti jawaban teman-teman tadi mungkin masih ada gitu guru-guru di sekolahnya yang cuma 1, 2. Padahal sebaiknya semakin banyak gurunya, maka sistem pembelajarannya akan semakin bagus juga, karena satu guru itu nggak lagi terbebani dengan beberapa siswa yang lainnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya diminta saran bagaimana sebaiknya, itu seharusnya lowongan pekerjaannya diperbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap wilayah ataupun dari tiap-tiap daerah. Misal dari Lampung, berapa nih siswanya, berapa nih sekolahnya? Ya pemerintah seharusnya harus bisa menyesuaikan lowongan kerja guru dengan sekolah yang ada ataupun siswa yang ada di daerah Lampung, begitu sih Pak menurut saya. Jadi nggak bisa bicara batas, harus disesuaikan dengan kebutuhan supply ataupun ya siswa yang ada gitu Pak di suatu wilayah, begitu menurut saya. Oke, ya. Ya, itu bisa ya, itu bisa. Karena di kita itu cenderung kalau di sekolah negeri itu satu guru itu untuk 40 siswa ya. Jadi kalau di swasta itu biasanya di bawah 20 atau 20 maksimal. Bisa. Tapi taruhlah itu benar, tetap berarti kali 2 lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya tadi gurunya 1 jadi 2, jadi 40.000. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Nah, ini sebenarnya problemnya di mana? Kenapa orang itu nggak dapat kerja sebenarnya? Apa sebenarnya penyebabnya? Nah, sebenarnya itu alasannya. Jadi kan ada banyak lulusan nih, tapi kenapa banyak yang nggak dapat kerja? Nah, itu sebenarnya problemnya. Banyak yang nggak dapat kerja. Alasannya kenapa? Karena nggak punya kemampuan.
dia lulus sarjana, tapi nggak punya kemampuan. Kemampuan di sini maksudnya apa? Apakah mayoritas lulusan itu inline dengan program studinya? Enggak. Banyak orang lulusan sejarah kerja di bank ada, lulusan pertanian kerja di bank ada. Itu menteri kita kesehatan fisika nuklir. Ada banyak. Itu menteri keuangan kita dulu S1-nya teknik elektro. Enggak. Yang paling dibutuhkan apa untuk kerja? Skill dan kemampuan bekerja, kemampuan belajar. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya daftar di perbankan misalnya, kan banyak diminta lulusan MIPA kan? Apakah kamu harus ngerti ekonomi? Enggak. Ada trainingnya kan? Setiap kerja itu ada training, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apakah harus sama program studi langsung kerja? Enggak harus sama. Nah, jadi problemnya sebenarnya di lulusannya itu belum siap kerja. Belum bisa, belum memiliki misalnya etos kerja, disiplin, kemampuan berpikir, kemampuan belajar. Jadi salah satu tujuan perguruan tinggi bukan untuk langsung menyiapkan kamu kerja. Tapi apa? Secara langsung misalnya kamu harus langsung bisa misalnya benerin mobil gitu. Enggak. Terlalu mudah tujuan perguruan tinggi. Terlalu sederhana tujuan perguruan tinggi seperti itu. Tapi apa? Kemampuan belajar. Jadi tujuan di sekolah itu adalah kemampuan belajar. Kemampuan menganalisis problem. Problemnya itu kan tidak langsung nanti misalnya ada problem mesin misalnya. Persis sama yang di teks. Nggak mungkin. Tapi apa? Ya misalnya Bahlil kan bilang, itu nggak ada di teks itu. Kalau misalnya salat huruf ditutup, kemudian terjadi problem di dunia gitu. Memang nggak ada di textbook itu. Tapi apa? Kemampuan kita menganalisis persoalan dengan kita latihan belajar, latihan berpikir. Nah itu sebenarnya yang menjadi penyebab lulusan perguruan tinggi itu nggak diterima kerja. Kamu punya skill. Misalnya skill yang paling sederhana apa? Skill di lapangan kerja sekarang. Kemampuan komunikasi. Apalagi? Selain komunikasi, bahasa. Minimal kamu menguasai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia semua orang udah bisa kan? Bahasa Inggris. Apalagi kemampuannya? Kenapa? Ya problem solving. Kemampuan itu yang kita dapatkan. Tapi itu butuh latihan. Apalagi yang paling gampang juga? Kemampuan programming. Programming harus butuh. Harus punya. Ya. Selain itu dirunut semuanya itu sebenarnya problemnya satu kalau di fisika. Kemampuan matematika. Saya belum pernah ada lihat orang yang jago matematik itu menganggur. Teman-teman saya ya, jago matematik, fisika, nganggur belum pernah. Belum pernah. Jadi kemampuan itu yang harus dibangun ya. Kemampuan berpikir ya. Nah, jadi yang jadi problem itu sebenarnya adalah tidak mampu berpikir kritis, memahami materi per problem, dominan hafalan di perguruan tinggi. Jadi kalian jangan dominan hafalan. Jadi kan pernah saya bilang kan, untuk belajar kita harus juga belajar cara belajar. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari pimpinan nih, yang dikerjakan harusnya A. Dia salah memahami problem, salah memahami tugas yang dikerjakan B. Marah nggak itu pimpinannya? Marah, langsung dipecat kan? Atau misalnya kebutuhan lulusannya itu yang diminta itu adalah C. Sementara requirement yang dia adalah D. Masuk, memenuhi nggak? Enggak, itu yang terjadi. Nah, jadi supaya misalnya kamu kan sekarang udah menyiapkan kerja nanti kan, udah nggak lama ini baru. Kalian udah tahun kedua kan, udah nggak lama. Jadi harus disiapkan. Kamu mau kerja apa? Siapkan skill apa. Misalnya kan kamu mau kerja di perusahaan A. Misalnya butuhkan bahasa Inggris, ya kamu harus belajar bahasa Inggris. Butuhkan misalnya programming, kamu harus belajar. Yang minimum ya. Selebihnya ya kalian bisa belajar. Nah, jadi yang menjadi problem, misalnya ada pengangguran, supply demand-nya kurang, kan? Supply minus demand-nya ini nggak sesuai, maka ditambahkan dengan skill gap supaya ini sama. Kalau yang tadi kan supply demand-nya kan lebih besar nih kan, pengangguran karena supply minus demand-nya ini besar kan. Nah, supaya ini kalau di problem matematik ini harus ditambahkan dengan apa sih sebenarnya penyebab orang tidak bekerja. Jadi pekerjaan itu dengan lulusan apa kamu itu tidak linear. Kalau linear banyak orang yang nggak kerja. Kan banyak kerjaan kan? Nah itu jadi
memenuhi itu yang dipelajari di perguruan tinggi ya. Nah, jadi solusi yang tadi yang ditawarkan oleh Mendestek Dikti bahwa kalau lulusan di perguruan tinggi itu banyak yang gak dapat kerja, di prodinya ditutup. Nah, itu tidak menyelesaikan problem. Yang ada orang ribut kan. Nah, itu kalau menjadi menteri atau birokrat itu harus diperhatikan logika berpikir. Logikanya sederhana dijawab ya misalnya, tapi problemnya tidak bisa diselesaikan secara fundamental.